Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maila Arisma Putri, jurusan Tadris Kimia, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan nomor induk mahasiswa 12212130095. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelumnya, saya akan membacakan apa saja kompetensi dasar dan apa saja indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang harus kita capai adalah siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Dan indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, dapat memahami pengertian laju reaksi. Yang kedua, dapat memahami teori tumbukan. Dan yang ketiga, dapat memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian laju reaksi. Apa sih pengertian laju reaksi? Ya, benar sekali. Laju reaksi secara umum didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Untuk lebih spesifiknya, laju reaksi memiliki dua pengertian. Yang pertama, laju reaksi merupakan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Dan yang kedua, laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Nah, satuan waktu di sini dapat berupa menit, atau detik, atau second, tergantung dengan pertanyaannya nanti. Contohnya saya punya reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Reaksi ini kita setarakan terlebih dahulu, dan hasilnya N2 dalam kondisi gas bereaksi dengan 3H2 dalam kondisi gas menghasilkan 2NH3 dalam kondisi gas. N2 dan H2 di sini bertindak sebagai reaktan, sedangkan NH3 bertindak sebagai produk. Dalam konsep laju reaksi dapat kita tulis seperti ini. Sesuai dengan konsep laju reaksi yang kita bahas sebelumnya, bahwa konsentrasi reaktan itu berkurang, sehingga dapat ditulis seperti ini, per satuan waktu. Sehingga dapat dikatakan ini adalah pengurangan konsentrasi N2 per satuan waktu. Di sini kita ambil contoh waktunya adalah detik ya. Kemudian selanjutnya yaitu V atau laju reaksi H2. Dapat ditulis sama seperti sebelumnya, karena H2 berada di posisi reaktan maka berkurang ya. Jadi minus D konsentrasi H2 per detik atau second. Karena tadi kita menggunakan second sebagai contoh, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah pengurangan konsentrasi H2 per satuan waktu. Kemudian yang terakhir adalah V atau laju reaksi terhadap NH3. Dapat ditulis karena NH3 berada di bagian produk, maka sesuai dengan konsep laju reaksi yang sudah kita bahas tadi, laju reaksi merupakan bertambahnya konsentrasi produk, sehingga produk di sini adalah bertambah. Dapat ditulis plus D konsentrasi NH3 per satuan waktu, sehingga dapat dikatakan ini adalah penambahan konsentrasi NH3 atau produk per satuan waktu. Jika ada pertanyaan bagaimana perbandingan laju reaksi antara N2 dibanding H2 dan dibanding NH3, maka teman-teman dapat lihat di koefisien yang sudah kalian setarakan tadi. Seperti ini reaksinya. Maka dapat dilihat koefisien N2 ada 1, koefisien H2 ada 3, dan koefisien NH3 adalah 2. Sehingga perbandingan laju reaksi antara N2, H2, dan NH3 itu dapat dituliskan 1 dibanding 3 dibanding 2. Nah, setelah membahas tentang konsep laju reaksi, kita akan membahas tentang teori laju reaksi. Dalam proses berlangsungnya reaksi, itu ada salah satu teori yang dapat menjelaskan hal itu. Namanya teori tumbukan. Nah, apa sih teori tumbukan itu? Teori tumbukan itu ada beberapa hal. Yang pertama, reaksi akan berlangsung bila ada tumbukan antar partikel. Yang kedua, semakin banyak terjadi tumbukan atau semakin sering terjadi tumbukan, maka laju reaksinya juga akan berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang harus teman-teman ingat, bahwa tidak semua tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi. Nah, terus tumbukan yang seperti apa yang dapat menghasilkan reaksi? Jadi yang dapat menimbulkan reaksi itu hanyalah tumbukan yang partikelnya memiliki energi yang cukup dan posisi yang tepat atau baik. Itu saja yang dapat menghasilkan reaksi. Karena ada yang memiliki energi yang cukup, tapi posisinya itu tidak tepat, itu juga tidak dapat menghasilkan reaksi. Ada pula yang posisinya sudah tepat, tetapi energinya yang dimiliki itu sedikit atau lemah, itu juga tidak dapat menghasilkan reaksi. Sehingga untuk
suatu reaksi itu harus memenuhi dua syarat ini, yaitu energi yang cukup dan posisi yang tepat atau baik. Nah, teori tumbukan ini akan berkaitan dengan subbab yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu berkaitan dengan teori tumbukan yang sudah saya jelaskan. Nah, apa saja faktor-faktor itu? Ada 4 faktor di sini. Yang pertama adalah faktor konsentrasi reaktan atau konsentrasi pereaksi. Saya punya 2 gambar teh yang pekat dan yang satunya adalah teh yang encer. Menurut teman-teman, kira-kira mana teh yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi? Ya, benar sekali. Konsentrasi yang tinggi ada pada teh yang pekat. Kenapa? Karena teh yang pekat itu memiliki partikel yang memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan teh yang encer. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak pula partikel-partikel di dalamnya, sehingga intensitas tumbukan yang terjadi antar partikelnya itu akan semakin sering, dan laju reaksinya juga akan meningkat. Ingat teori tumbukan sebelumnya, semakin sering terjadi tumbukan, maka laju reaksi yang terjadi itu akan semakin cepat atau semakin meningkat. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor suhu. Bayangkan ketika teman-teman menyeduh kopi. Nah, ketika teman-teman menyeduh kopi, teman-teman menggunakan air panas atau air dingin. Tentunya jika kalian ingin cepat kopi dan gulanya itu larut, maka kalian menggunakan air panas kan. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa reaksi kimia itu umumnya dapat berlangsung lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor luas permukaan bidang sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 atau lebih fasa, maka tumbukannya terjadi di permukaan zat. Nah, bila teman-teman bayangkan, padatan yang berbentuk serbuk halus itu memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih luas bila dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempengan atau butiran. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa semakin luas permukaan suatu partikel, maka frekuensi tumbukan bisa jadi lebih tinggi dan laju reaksi yang terjadi juga akan lebih cepat. Kemudian faktor yang terakhir yang keempat adalah katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat suatu reaksi pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis itu dapat berperan dalam suatu reaksi tapi bukan sebagai produk ataupun sebagai reaktan. Tapi dia hanya membantu mempercepat reaksi tanpa dirinya ini mengalami perubahan kimia permanen. Nah, saya punya grafik, silahkan teman-teman amati. Ini adalah diagram energi penambahan katalis. Bisa teman-teman lihat, mulai dari reaktan atau pereaksinya sampai menuju produk atau hasil reaksinya, itu pasti melewati suatu jalan atau proses. Nah, di diagram itu, pada garis warna biru itu adalah jalan tanpa katalis, dan yang warna merah adalah jalan yang menggunakan katalis. Nah, dapat teman-teman lihat dengan jelas bahwa pada warna biru itu energi aktivasi yang diperlukan jika tanpa katalis itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan energi aktivasi yang diperlukan ketika kita menggunakan katalis. Jadi katalis itu tidak berperan sebagai reaktan ataupun ikut menjadi sebuah produk. Katalis hanya menyediakan suatu jalan atau suatu jalur pilihan dengan menggunakan energi aktivasi yang lebih rendah. Nah, itu tadi adalah bahasan-bahasan kita pada materi kali ini. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi produk atau reaktan per satuan waktu. Kemudian teori tumbukan, inti dari teori tumbukan adalah semakin sering tumbukan yang terjadi, maka laju reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama konsentrasi, yang kedua faktor suhu, yang ketiga adalah luas permukaan bidang sentuh, dan yang terakhir adalah katalis. Itu adalah pembelajaran kita tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.